Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, selamat berjumpa dalam kasih Tuhan. Shalom. Tahun 2024, tepatnya di bulan ini, bulan Juni, 52 tahun sudah kita telah memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia. PBB menetapkan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran semua pihak untuk turut mengambil bagian dalam aksi global, aksi bersama dalam menyuarakan proteksi, perlindungan terhadap planet bumi dan segala isinya, di mana mesti diupayakan pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan mesti membangun gaya hidup yang ramah lingkungan. Sejalan dengan itu, saudara-saudara, maka Lembaga Pembinaan Jemaat GPM di bulan Juni ini mengajak kita untuk meningkatkan kesadaran dan perhatian kita tentang pentingnya lingkungan alam melalui tema-tema pembinaan setiap minggu. Dan di minggu ini kita dibingkai oleh tema gumulan kita, Allah menciptakan alam semesta untuk kesejahteraan semua makhluk. Tema ini, saudara-saudara, menyadarkan kita sebagai pribadi, keluarga pun persekutuan, bahwa kita tidak mesti membangun hidup yang egois, hanya pentingkan diri sebagai manusia, menjadikan diri sebagai fokus, lalu mengesampingkan kepentingan bumi dan makhluk lainnya. Konsekuensi dampak dari upaya mengklaim diri sebagai fokus, maka kita akan mengeksploitasi bumi ini dan membiarkan bumi itu hancur. Yang semestinya terjadi yang benar dan ideal ialah bahwa Tuhan Allah menciptakan alam semesta adalah untuk kesejahteraan semua makhluk, baik manusia maupun ciptaan lainnya. Karena itu kita dan semua makhluk lain adalah mitra, adalah partner yang hidup di alam semesta sebagai rumah bersama. Sehingga kita harus saling menopang, saling melindungi, saling menghargai, bukan saling menindas dan saling menghancurkan. Saudara kekasih Tuhan, dari narasi penciptaan dalam Kejadian pasal 1 ini tergambar bagi kita Allah adalah arsitektur ilahi yang menciptakan segala sesuatu dengan firman-Nya. Langit dan bumi serta isinya termasuk manusia adalah diciptakan oleh Allah. Ini mau menegaskan kepada kita bahwa Allah adalah yang maha kuasa, Allah adalah yang maha tinggi, maha mulia. Karena itulah Ialah yang harus disembah. Ini penting bagi Israel di masa itu yang berhadapan dengan konteks sosial keagamaan yang menyembah kepada banyak dewa-dewi dan unsur-unsur alam seperti gunung, batu, matahari, dan seterusnya. Dengan menegaskan Allah sebagai satu-satunya pencipta, maka Israel diingatkan dan semua kita diingatkan untuk hanya menyembah kepada Allah. Saya dan saudara-saudara diingatkan untuk hanya menyembah kepada Allah dalam Yesus dan Roh Kudus. Hanya kepada Dia kita percaya, hanya Dialah yang dapat diandalkan, dan iman percaya kita kepadanya mesti diaktakan dalam hidup yang penuh ketaatan pada kehendak Allah, bukan kehendak diri. Entah untung atau rugi, susah ataupun senang,
Dialah yang mesti ditaati, kehendaknya lah yang mesti dijalankan di tengah-tengah kehidupan ini. Kita diingatkan untuk tidak menyembah kepada Allah lain selain Kristus, dan kita tidak menyembah kepada ciptaan termasuk kepada manusia, tetapi harus menghormati dan menghargai ciptaan Allah yang lain. Sikap hormat dan menghargai ciptaan yang lain itu diwujudkan melalui komitmen kita untuk mewujudkan keadilan ekologi, keadilan bagi bumi dan segala isinya, memberi kesempatan untuk ciptaan yang lain itu hidup, bertumbuh dan berkembang. Komitmen ini penting, saudara-saudara, mesti kita perhatikan di masa ini, karena kita hidup dalam konteks kerusakan ekologi yang sangat parah, yang tentunya akan kembali menghancurkan kehidupan kita. Menghormati serta menyembah Allah dalam Yesus dan Roh Kudus harus diwujudkan dalam komitmen untuk menghormati dan menghargai ciptaan Allah. Caranya ibadah ritual seperti ini, persekutuan doa, persekutuan yang memuji dan memuliakan Tuhan haruslah dilanjutkan dan diwujudkan melalui ibadah ekologi, memelihara alam semesta. Minimal ketika kita ada di sini dan di sini, berupayalah semaksimal mungkin membuang sampah pada tempatnya, menciptakan lingkungan yang asri dan bersih, hemat listrik, hemat air, dan seterusnya dan seterusnya. Saudara-saudara kekasih Tuhan, manusia dan ciptaan lainnya sama-sama merupakan karya kreatif Allah yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari kekosongan tanpa bentuk kacau balau menjadi sungguh amat baik. Sebagai manusia yang rapuh, kekosongan, ketiadaan harapan seringkali memenuhi hati dan pikiran kita. Ketika kenyataan yang kita alami berbeda dengan apa yang kita harapkan, yang dirindukan putih, tapi kenyataan yang dia alami justru hitam dan seterusnya. Hidup penuh derita dan air mata, hidup sama dengan masalah. Memang dunia ini tidak pernah lepas dari kancah pergumulan. Realitas kita bukan hanya senang dan bahagia, tapi juga duka dan air mata. Ini tentu akan membuat kita, hati dan pikiran kita menjadi kosong, hilang pengharapan. Kita diajak untuk percayalah, Ia pencipta yang sanggup menciptakan, menata sebuah kekosongan, kekacauan menjadi baik. Percayalah bahwa Dia pun sanggup untuk mengubah hidup kita yang kosong, yang kacau balau, tanpa harapan, menjadi lebih baik dan sungguh amat baik. Karena itu kita diajak untuk tetap membangun hidup dalam sukacita, terus bersyukur, dalam menikmati penyertaan Tuhan Sang arsitektur ilahi itu, dalam kedisiplinan diri, dengan terus mengandalkan Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan, bangun doa dan pergumulan lebih serius, dan kita tidak lanjuti kehendaknya dalam firman Tuhan itu, dalam pembaharuan hidup yang masih tercipta dari waktu ke waktu. Saudara-saudara kekasih Tuhan, alam semesta yang diciptakan Allah menjadi tanda kehadiran Allah, sakramentum Allah, dan panggung kemuliaan Allah.
Namun kini semakin hari semakin sulit bagi kita untuk melihat kemuliaan Allah di antara ciptaannya, karena ciptaan Allah telah dirusak oleh manusia dan tentu berdampak bencana demi bencana yang dapat datang menghampiri kita. Kita diingatkan oleh firman Tuhan, baik laki-laki maupun perempuan, kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, diberkati dan diberi mandat menguasai ciptaan lainnya. Ini bukan keistimewaan yang membuat kita bisa sesuka hati bertindak di bumi ini, tapi menuntut sebuah tanggung jawab untuk mempertahankan nilai. Sungguh amat baik itu nilai Tuhan bagi semua yang Ia ciptakan. Karena itu kuasa kemenangan yang ada pada kita bukan untuk kepentingan diri kita, tetapi kuasa dan kemenangan yang Ia anugerahkan kepada kita mesti dipakai untuk melayani, mesti dipakai untuk menciptakan kehidupan, mesti dipakai untuk menciptakan kesejahteraan bagi semua ciptaan. Perintah menguasai bumi bukanlah izin dari Tuhan untuk bertindak sesuka hati, tapi adalah sebuah perintah untuk jadi berkat, menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan lainnya. Itulah sebabnya setelah manusia diciptakan, firman Tuhan berkata, maka Allah melihat segala sesuatu yang dijadikannya sungguh amat baik. Dengan begitu saudara-saudara kekasih, kehadiran kita seharusnya menjadikan segala sesuatu justru harus lebih baik dan lebih baik dari waktu ke waktu, bukan sebaliknya makin hancur dan rusak. Karena itu marilah kita kembali kepada tugas awal kita, menjadikan segala sesuatu lebih baik dengan menghargai ciptaan yang lain, menjaga dan memelihara ciptaan Tuhan, agar melalui alam ini sinar kemuliaan Tuhan terpancar, di mana alam bukan hanya indah, tapi juga menjamin kesejahteraan hidup bersama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Ini terkait dengan tugas menjaga dan merawat bumi. Maka dengan begitu kita diingatkan bahwa Allah sungguh menghargai manusia dan menganggapnya begitu istimewa. Maka seharusnya manusia, saya dan saudara-saudara, melaksanakan kepercayaan Allah, memelihara dan menghadirkan kehidupan bagi alam semesta itu. Kita mesti melakukan kepercayaan itu dengan baik dan bertanggung jawab. Dan sudah seharusnya manusia menghargai dirinya sebagai yang berharga dan istimewa. Karena itu saudara-saudara, belajarlah menilai diri ini sebagaimana Allah menilai kita, yang berharga dan istimewa. Kadang perbuatan kita, tutur kata kita, karakter kita justru merusak harga diri kita, merusak identitas kita, mempermalukan diri, keluarga, bahkan Tuhan. Tadi dalam lagu yang dibawakan oleh Bapak Noy, hanya karena Tuhan hidup ini berarti. Pengorbanannya membawa kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang berharga. Penghargaan Allah itu mesti mendorong saya dan saudara-saudara untuk kembali dan kembali pada karakter-karakter diri yang baik, sehingga kemuliaan Tuhan itu terpancar dalam dan melalui kehidupan kita.
Dan penghargaan Allah bagi kita mesti diteruskan pula dalam penghargaan kita bagi sesama dan ciptaan yang lain, sehingga hidup kita adalah hidup saling menghidupkan, bukan menghancurkan. Hidup yang dapat menghadirkan kedamaian dan kesejahteraan. Itulah wujud kehidupan yang menyembah Allah sebagai pencipta. Tindak lanjuti itu dalam perilaku-perilaku yang baik. Tuhan menolong dan memberkati kita bagi kemuliaan-Nya.